Rizky Ridho disarankan segera abroad, apakah Real Madrid menjadi tujuannya? Temukan mengapa Direktur Persija Jakarta mendorong Rizky Ridho untuk mengambil langkah besar ke luar negeri. Apa yang membuat Real Madrid menjadi topik perbincangan? Simak prediksi dan harapan untuk kariernya. Strategi PSSI menggali potensi pemain keturunan sejak dini. Apa yang membuat media asing terpesona? Temukan bagaimana PSSI berkomitmen pada naturalisasi pemain keturunan dan mengapa metode ini menuai pujian dari media luar negeri. Mengapa upaya ini dianggap unik dan berani? Simak pandangan mendalam tentang masa depan sepak bola Indonesia. Ramadan Sananta, striker timnas Indonesia yang menjadi buruan klub Jepang, apa yang membuatnya spesial? Simak perjalanan karier Ramadan Sananta yang menarik perhatian klub-klub Jepang. Mengapa performanya begitu mengesankan? Temukan potensi besar yang dimiliki striker muda ini. Prediksi menarik Timnas U17 Indonesia versus Kuwait. Apakah Nova Arianto siap mengulangi kesuksesan Shin Tae-yong? Simak analisis mendalam tentang strategi Nova Arianto dalam menghadapi Kuwait. Bisakah dia membawa timnas muda ini meraih kemenangan seperti pelatih seniornya? Temukan faktor kunci yang akan mempengaruhi hasil pertandingan. ASEAN Cup 2024, pelatih Vietnam sebut timnas Indonesia pesaing terkuat. Apa strategi mereka? Pelajari mengapa pelatih Vietnam menganggap Indonesia sebagai ancaman utama di turnamen mendatang. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu menakutkan? Temukan strategi kunci yang mungkin akan digunakan. Calvin Verdon ungkap rahasia timnas Jepang. Mereka tidak punya pemain bagus. Apa maksudnya? Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Calvin Verdon mengklaim bahwa Jepang tidak memiliki pemain berkualitas. Apakah ini strategi untuk membangun mental timnas Indonesia sebelum laga besar? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Rizky Ridho disarankan segera abroad, apakah Real Madrid menjadi tujuannya? Temukan mengapa Direktur Persija Jakarta mendorong Rizky Ridho untuk mengambil langkah besar ke luar negeri. Apa yang membuat Real Madrid menjadi topik perbincangan? Simak prediksi dan harapan untuk kariernya. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semua tergantung kesiapan sang pemain. Dua pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan Justin Hubner, menyarankan Ridho untuk berkarier di luar negeri atau abroad. Bek asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ridho membantu skuad Garuda mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan di grup C. Hal itulah yang membuat Itzes dan Hubner menyarankan partnernya di lini belakang untuk segera merantau. Prapanca mengatakan siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri. Namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk. Ya baguslah, itu kan menambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda, kata Prapanca. Sejauh ini ke saya belum, tetapi kalau rumor-rumor ada, belum ada satu surat pun yang masuk ke Persija dalam kurung secara resmi, tukas Prapanca. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menegaskan siap mendukung kelanjutan karier Ridho. Yang terpenting, kata Prapanca, pemain berusia 23 tahun itu siap untuk bermain di luar negeri. Tergantung saja.
Kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana? Ungkap Prapanca seraya berseloroh. Kan kalau transfer fee-nya oke, Rizky Ridho siap. Kenapa enggak? Kan begitu saja, tandasnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Strategi PSSI menggali potensi pemain keturunan sejak dini, apa yang membuat media asing terpesona? Temukan bagaimana PSSI berkomitmen pada naturalisasi pemain keturunan dan mengapa metode ini menuai pujian dari media luar negeri. Mengapa upaya ini dianggap unik dan berani? Simak pandangan mendalam tentang masa depan sepak bola Indonesia. Kabar gembira untuk penggemar Timnas Indonesia. Dalam sorotan menarik dari ESPN Asia, Timnas Indonesia mendapat perhatian karena strategi unik mereka dalam menaturalisasi pemain keturunan. Dalam 2 tahun terakhir, para pemain ini telah menjadi kekuatan utama Timnas. Berkontribusi besar terhadap pencapaian luar biasa. Seperti lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 dan memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menunjukkan pendekatan berbeda dibandingkan negara lain dalam mendatangkan pemain keturunan. Alih-alih menunggu mereka terpinggirkan oleh negara asal, PSSI aktif mencari pemain muda berusia di bawah 30 tahun untuk bergabung. Contohnya Mes Hilgers dan Eliano Reijnders yang berusia 20 dan 23 tahun menunjukkan komitmen mereka untuk membela merah putih sejak dini. ESPN mencatat bahwa PSSI tidak ingin menjadi pilihan cadangan bagi para pemain keturunan. Indonesia tidak mau menunggu dan menjadi pilihan cadangan, ujar jurnalis Gabriel Tan. Hal ini mencerminkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif dan berkomitmen. PSSI juga terus memperkuat skuad dengan menaturalisasi Jens Raven untuk Timnas U-Strip 20 serta kedatangan terbaru Kevin Dix yang berusia 28 tahun. Ini semua menandakan bahwa Timnas Indonesia siap bersaing di level internasional. Dengan langkah strategis ini, harapan untuk masa depan cerah Timnas Indonesia semakin membara. Dukungan dan semangat dari para penggemar sangat berarti dalam perjalanan ini. Bersama, kita saksikan perkembangan Timnas dan rayakan setiap prestasi yang diraih. Semoga setiap langkah membawa Timnas Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar. Try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Ramadan Sananta, striker Timnas Indonesia yang menjadi buruan klub Jepang, apa yang membuatnya spesial? Simak perjalanan karya Ramadan Sananta yang menarik perhatian klub-klub Jepang. Mengapa performanya begitu mengesankan? Temukan potensi besar yang dimiliki striker muda ini. Kabar menarik dari Ramadan Sananta. Penyerang Timnas Indonesia Ramadan Sananta baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh salah satu klub Jepang. Dalam pertemuan dengan media di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 22/10/2024, Ramadan menyatakan bahwa meskipun ada ketertarikan dari klub luar negeri, ia belum dapat mengungkapkan nama klub tersebut. Saat ini Ramadan Sananta sedang fokus membela klub Liga 1 2024/2025 Persis Solo yang kontraknya akan segera berakhir.
Ia mengungkapkan ada klub yang mengincar saya, tapi saya sekarang fokus ke Persis dulu karena masih ada kontrak sampai Mei 2025. Meskipun Ramadan tidak menutup kemungkinan untuk mencoba tantangan baru di luar negeri, saat ini tawaran yang diterima berasal dari klub-klub di Asia Timur. Ia juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di SUGBK pada 15 November 2024. Ramadan Sananta tampak optimis dan antusias dengan peluang yang ada. Tawaran datang baru dari negara Asia Timur. Negara yang akan kita hadapi nanti, ungkapnya sambil tersenyum ketika ditanya tentang kemungkinan klub Jepang. Ini menunjukkan bahwa Ramadan tidak hanya berfokus pada karir klubnya, tetapi juga bersiap untuk menghadapi tantangan di level internasional. Bagi penggemar timnas Indonesia, ini adalah kabar baik. Dengan pemain seperti Ramadan Sananta yang terus berkembang, harapan untuk prestasi lebih tinggi semakin dekat. Mari dukung terus timnas Indonesia dan saksikan setiap langkah mereka menuju kesuksesan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Prediksi menarik timnas U17 Indonesia versus Kuwait. Apakah Nova Arianto siap mengulangi kesuksesan Shin Tae-yong? Simak analisis mendalam tentang strategi Nova Arianto dalam menghadapi Kuwait. Bisakah dia membawa timnas muda ini meraih kemenangan seperti pelatih seniornya? Temukan faktor kunci yang akan mempengaruhi hasil pertandingan. Semangat timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Timnas U17 Indonesia siap memulai petualangannya di kualifikasi Piala Asia U170 2025 dengan menghadapi tuan rumah Kuwait pada Rabu 23/10/2024 malam waktu Indonesia Barat di Al Sabab SC Stadium, Kuwait City. Di bawah arahan pelatih Nova Arianto yang telah membimbing skuad Garuda Asia sejak ASEAN Cup U160 2024, tim ini berharap untuk meraih hasil terbaik. Di ajang sebelumnya, timnas U17 Indonesia berhasil finish di peringkat ketiga. Namun kini tantangan semakin berat karena mereka harus berhadapan dengan lawan-lawan kuat, termasuk Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Setelah mundurnya Lebanon dari babak kualifikasi, setiap pertandingan menjadi semakin krusial dan hasil melawan tim juru kunci tidak lagi berpengaruh dalam penentuan runner-up terbaik. Kuwait dan Australia akan menjadi lawan utama yang harus dihadapi Garuda Asia untuk meraih gelar juara grup atau runner-up terbaik. Meski tantangannya semakin besar, kehadiran Nova Arianto membawa angin segar, terutama karena pengalaman positifnya saat membawa tim senior Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak 1980, memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Nova juga menyadari betul bahwa pemain dari Timur Tengah sering menggunakan trik psikologis sehingga persiapan mental menjadi kunci. Dengan prediksi formasi 3-4-3 yang digunakan saat ASEAN Cup U16, timnas U17 Indonesia diharapkan tampil lebih agresif. Namun mereka perlu lebih cepat dan efektif dalam memanfaatkan peluang di depan gawang. Dengan semangat dan strategi yang matang, timnas U17 Indonesia berpeluang besar untuk meraih 3 poin di laga perdana melawan Kuwait. Mari dukung Garuda Asia dalam perjalanan mereka menuju impian di putaran final. Semoga keberuntungan menyertai mereka.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide you. ASEAN Cup 2024 pelatih Vietnam sebut timnas Indonesia pesaing terkuat. Apa strategi mereka? Pelajari mengapa pelatih Vietnam menganggap Indonesia sebagai ancaman utama di turnamen mendatang. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu menakutkan? Temukan strategi kunci yang mungkin akan digunakan. Pelatih tim muda Hanoi FC Pham Minh Duch percaya bahwa Vietnam masih menjadi kekuatan di Asia Tenggara menjelang ASEAN Cup 2024. Dalam turnamen ini, Vietnam tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pham Minh Duch menganggap Indonesia sebagai pesaing terkuat di grup tersebut. Ia mengatakan bahwa selama 2 bulan ke depan, hanya Indonesia yang bisa dianggap kuat di antara lawan-lawan lainnya seperti Myanmar, Laos, dan Filipina. Meski begitu, Pham Minh Duch tetap optimis tentang kekuatan timnas Vietnam di tingkat ASEAN. Ia mengakui bahwa ketika berhadapan dengan tim dari Asia Barat atau Asia lainnya, Vietnam mungkin akan menghadapi kesulitan. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat skuad dengan pemain berpengalaman, menyebut nama-nama seperti Nguyen Chong Phuong, Van Kuyet, Tuan Hai, Tien Lin, dan Phi Hao. ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF akan berlangsung mulai 9 Desember 2024. Vietnam akan menghadapi Laos di laga tandang pada tanggal tersebut, diikuti oleh pertandingan kandang melawan Indonesia pada 15 Desember. Selanjutnya, Vietnam akan bertandang ke Filipina pada 18 Desember dan menjamu Myanmar pada 21 Desember. 2 tim teratas dari grup akan melaju ke semifinal yang akan digelar dalam 2 leg pada 26 dan 30 Desember 2024. Diikuti dengan pertandingan final yang juga akan dilaksanakan dalam 2 leg pada 2 dan 5 Januari 2025. Kejuaraan ini menjanjikan persaingan yang sengit dan Vietnam tentunya berharap bisa tampil maksimal. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Calvin Verdon ungkap rahasia timnas Jepang, mereka tidak punya pemain bagus. Apa maksudnya? Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Calvin Verdon mengklaim bahwa Jepang tidak memiliki pemain berkualitas. Apakah ini strategi untuk membangun mental timnas Indonesia sebelum laga besar? Temukan detail selengkapnya. Calvin Verdon bicara tentang kekuatan Jepang sebagai lawan timnas Indonesia pemain belakang NEC di Jmegen. Calvin Verdon siap menghadapi tantangan besar saat timnas Indonesia berjumpa Jepang di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang ditunggu-tunggu ini akan digelar pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jepang yang dikenal dengan julukan Samurai Biru jelas bukan lawan yang mudah. Mereka menunjukkan performa impresif dengan 1 kali imbang dan 3 kemenangan dalam 4 pertandingan, hanya kebobolan 1 gol. Tim ini juga dihuni oleh banyak pemain bintang yang bermain di klub-klub elit Eropa. Namun, Verdon tidak gentar. Dalam wawancara dengan Forsanet, ia mengungkapkan dengan candaan bahwa Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus sambil tertawa. Meski begitu, ia mengakui bahwa seluruh pemain Jepang adalah pesepak bola berkualitas tinggi dan mengatakan bahwa laga melawan Samurai Biru akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Menariknya, Verdon juga akan berhadapan dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa, yang saat ini berposisi sebagai penyerang tengah untuk Jepang.
Ini akan menjadi pertandingan yang paling menyenangkan bagi saya, ujar Verdonk. Ia juga menyebutkan pemain bintang lain seperti Takefusa Kubo yang merupakan salah satu pemain andalan di La Liga. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini masih berada di posisi kelima klasemen sementara grup C. Meski tantangan di depan sangat berat, semangat para pemain, termasuk Verdonk, menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik di laga ini. Mari dukung timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia.